Halo, selamat siang Pak Rimo dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Reza Alfifairus dengan NIM 26021822221. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian ergonomi kognitif, cara penerapannya, dan metode-metodenya. Jadi yang pertama itu ada pengertiannya. Ergonomi kognitif adalah disiplin ilmu yang mempelajari, mengevaluasi, dan mendesain tugas, pekerjaan, produk, lingkungan, dan sistem kerja sebagaimana mereka berinteraksi dengan manusia dan kemampuan kognitifnya. Dan pengertian yang lainnya adalah hubungan antara lingkungan sekitar dengan cara berpikir dan lingkungan fisik dengan kemampuan untuk menjadi kreatif dan menjalin relasi. Misalnya desain interior untuk memaksimalkan komunikasi, interaksi, kreativitas, dan ruang untuk mengakomodasi kesibukan kerja secara umum dengan privasi dalam mengerjakan pekerjaan. Kognitif ergonomi memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan penyesuaian antara kemampuan dan keterbatasan kognitif manusia dengan alat, cara kerja, dan lingkungannya. Lalu yang selanjutnya itu adalah cara penerapannya. Yang pertama itu ada standarisasi, yaitu ketentuan yang setelah standar secara formal yang biasanya berguna untuk mengurangi ketidakkonsistenan, misalnya pewarnaan tertentu yang sudah terimajinasi dengan hal tertentu, kabel warna merah untuk aliran listrik positif, dan demikian pula untuk pipa gas, minyak, air, dan putaran keran air. Yang kedua itu ada use stereotype. Adalah suatu kebiasaan di mana pengalaman menyebabkan terjadinya suatu gerak refleks terkondisi yang berjalan secara otomatis tanpa disadari. Hampir mirip dengan standar tetapi tidak secara formal. Lalu yang ketiga itu ada link action with perception, atau apa yang dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya contohnya itu adalah jarum petunjuk tekanan ban. Semakin banyak tekanan ban, jarum akan bergerak ke kanan dan begitu pun juga sebaliknya. Lalu ada jarum petunjuk gas yang dipergunakan untuk masak. Lalu contoh yang keempat itu adalah simplify presentation of information. Pengertiannya adalah menggunakan konsep yang paling sederhana dengan pengertian tunggal dan pasti dan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya contohnya itu penggunaan foto, icon, tanda lebih bagus dari penggunaan kata-kata. Lalu contoh yang kelima itu adalah present information at the appropriate level of detail. Pengertiannya itu banyak opsi atau pilihan yang ditampilkan dapat meningkatkan atau malah menurunkan performa. Oleh karenanya perlu diadakan pilihan yang benar-benar tepat untuk maksud-maksud yang tepat. Petunjuk temperatur mesin pada kendaraan pada level bahaya berwarna merah dan aman berwarna biru. Petunjuk bensin, petunjuk persneling kendaraan bermotor. Lalu contoh yang keenam itu adalah present clear image. 3 hal yang harus diperhatikan yaitu pesannya mudah dilihat, ukuran tempat harus sesuai dengan jarak dari mana pesan akan dilihat. Yang kedua itu adalah pesan harus dapat dibedakan dengan keadaan sekeliling. Lalu yang ketujuh itu adalah use redundancies. Pengertiannya itu karena manusia mempunyai batasan, sangat penting untuk memberikan informasi dengan lebih dari satu cara. Atau tanda bahaya dengan lampu menyala merah dan berkedip-kedip. Lalu yang ke-8 itu adalah use patterns. Contohnya itu mata manusia menangkap pola dengan baik. Informasi yang menggunakan pola atau pattern lebih mudah dimengerti atau lebih cepat dan lebih akurat dari yang lainnya. Lalu selanjutnya itu adalah metodenya. Yang pertama itu adalah metode CEE atau evaluasi ergonomi kognitif. Pengertiannya adalah metode untuk mengukur dan menilai aspek kognitif tugas kerja, sistem, dan lingkungan. Ini dapat membantu kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan desain saat ini atau yang diusulkan. Lalu selanjutnya adalah CS. CS itu adalah simulasi kognitif, yaitu metode untuk membuat dan memanipulasi representasi realistis dari tugas kerja, lingkungan, dan situasi menggunakan virtual atau augmented reality. Ini dapat membantu kita melatih dan menilai keterampilan kognitif dari kompetensi pekerja serta kegunaan dan efektivitas sistem kerja. Lalu yang selanjutnya itu adalah CM atau permodelan kognitif, yaitu metode untuk mensimulasikan dan memprediksi kognisi dan perilaku manusia menggunakan model
komputasi atau matematika. Lalu yang selanjutnya adalah CWD, yaitu desain kerja kognitif, yaitu metode merancang tugas kerja dan lingkungan yang mendukung dan meningkatkan kognisi dan kinerja manusia. Ini dapat membantu kita menyelaraskan tuntutan tugas dengan kemampuan kognitif dan preferensi pekerja, serta karakteristik alat, teknologi, dan sistem yang mereka gunakan. Lalu yang terakhir itu adalah CTA, yaitu analisis tugas kognitif, yaitu metode untuk mengidentifikasi dan menggambarkan proses mental dan strategi yang digunakan orang untuk melakukan tugas yang kompleks. Sekian presentasi saya tentang ergonomi kognitif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.